Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia Yasmin. Saya dari Prodi Bahasa Inggris semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dan tujuan pendidikan itu dibagi dua. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum adalah tujuan yang pada akhirnya akan dicapai oleh pendidik terhadap peserta, yang disebut juga tujuan akhir pendidikan atau tujuan total atau juga tujuan lengkap. Dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan yang merupakan pengkhususan dari tujuan umum pendidikan. Dan di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan khusus. Yang pertama, sifat dan bakat peserta didik. Yang kedua, lingkungan di mana peserta didik memperoleh pengalaman. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan peserta didik. Yang keempat, kesanggupan peserta didik. Yang kelima, tugas lembaga pendidikan. Di sini ada subjek pendidikan. Apa sih subjek pendidikan itu? Siapa sih subjek pendidikan itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Subjek pendidikan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai martabat yang paling luhur atau martabat yang paling tinggi di antara makhluk lainnya. Oke, di sini ada pengertiannya. Subjek didik adalah pelaku pokok pembicaraan, mata pelajaran, atau sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Peserta didik atau subjek didik memiliki banyak istilah, di antaranya adalah murid yang berasal dari kata bahasa Arab, a'rada, yu'ridu iradatan, dan muridan yang berarti orang yang menginginkan duwailer dan menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berarti maha menghendaki. Peserta didik yang berstatus sebagai subjek didik yang menurut pandangan modern cenderung menyebut peserta didik tanpa pandangan usia sebagai objek atau sarana pendidikan, melainkan juga mereka harus diperlukan sebagai subjek pendidikan, diantaranya dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah, dalam proses belajar mengajar, atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Di sini juga ada objek pendidikan. Objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan, agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Di sini juga ada lingkungan pendidikan. Apa sih lingkungan pendidikan itu? Lingkungan pendidikan adalah lingkungan secara umum, diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang pertama, ada lingkungan pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal itu? Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya, agama, budi pekerti, etika,
sopan santun, moral, dan sosialisasi. Yang kedua, ada juga lingkungan pendidikan formal. Lingkungan pendidikan formal adalah lingkungan tempat berkumpulnya individu satu dengan individu lain di sebuah tempat belajar atau dikenal dengan sekolah. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tipe ini merupakan pendidikan berdasarkan kurikulum pemerintah. Pendidikan formal umumnya didirikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Contohnya, taman kanak-kanak, sekolah dasar luar biasa, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan seterusnya. Pendidikan formal ini selain didirikan oleh pihak pemerintah, juga didirikan pula oleh pihak swasta. Keberadaan pihak swasta menjadikan pendidikan formal semakin mudah untuk didapat. Dan yang ada sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis bahasa ya, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada salah kata, dan mohon maaf bila tidak ada yang mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.